Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam perkuliahan Farmasi Fisika di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang dilaksanakan secara daring. Saya, Sylvia Surini, akan melanjutkan perkuliahan Farmasi Fisika dengan topik mikromeritik bagian kedua. Pada sesi sebelumnya, kita telah membahas tentang urgensi mikromeritik, partikel polidispersi, kisaran ukuran partikel, dan distribusi ukuran partikel. Pada sesi ini, kita akan membahas tentang bentuk partikel, luas permukaan spesifik, ukuran pori, dan sifat turunan serbuk. Berikut adalah referensi yang dapat digunakan untuk mempelajari lebih lanjut topik ini. Setelah mengikuti topik mikromeritik bagian kedua ini, mahasiswa diharapkan mampu membahas peran dan pentingnya bentuk partikel dan luas permukaan, menguraikan sifat turunan suatu serbuk, dan menjelaskan sifat turunan serbuk yang penting dalam produksi dan stabilitas sediaan farmasi. Baiklah, kita awali dengan bentuk partikel dan luas permukaan. Bentuk partikel berpengaruh pada sifat aliran serbuk, sifat-sifat pengemasan atau penyusunan serbuk, dan luas permukaan. Luas permukaan persatuan berat atau volume merupakan suatu ciri atau karakteristik serbuk yang penting, khususnya pada studi laju adsorpsi dan laju disolusi. Partikel berbentuk bola mempunyai luas permukaan minimum per satuan volume. Makin tidak simetris suatu partikel, makin besar luas permukaan per satuan volumenya. Seperti telah diketahui, pada partikel berbentuk bola, luas permukaan dihitung dengan pi d pangkat 2 dan volume dihitung dengan pi d pangkat 3 per 6. Namun, untuk partikel yang asimetris, untuk mendapatkan suatu perkiraan luas permukaan atau volume suatu partikel, dapat dengan memilih suatu garis tengah tertentu dan faktor koreksi atau konstanta perbandingan. Seperti berikut, luas permukaan sama dengan pi ds kuadrat sama dengan alfa s dp kuadrat, dan volume sama dengan pi dv pangkat 3 per 6 sama dengan alfa v dp pangkat 3, di mana alfa s adalah faktor luas permukaan, ds garis tengah ekivalen permukaan, alfa v faktor volume, dan dv garis tengah ekivalen volume. Jadi, untuk sebuah bola, alfa s sama dengan pi ds kuadrat per dp kuadrat sama dengan 3,142 dan alfa v sama dengan pi dv pangkat 3 per 6 dp pangkat 3 sama dengan 0,524. Perbandingan alfa s per alfa v juga digunakan untuk mengkarakterisasi bentuk partikel. Jika partikel tersebut bulat, maka alfa s per alfa v sama dengan 6,0. Luas permukaan spesifik adalah luas permukaan persatuan volume atau SV atau persatuan berat atau SW. SV sama dengan luas permukaan partikel per volume partikel sama dengan n alfa s d kuadrat per n alfa v d pangkat 3 sama dengan alfa s per alfa v d. Sehingga SW sama dengan SV per rho sama dengan alfa s per rho dvs alfa v, yang mana n sama dengan jumlah partikel, rho kerapatan partikel sebenarnya, dvs adalah garis tengah karakteristik volume permukaan dari permukaan spesifik. Jika partikel tersebut bulat, maka SW sama dengan 6 per rho dvs. Bahan-bahan yang mempunyai luas permukaan spesifik tinggi
bisa mempunyai retakan-retakan dan pori-pori yang mengabsorpsi gas dan uap seperti air ke dalam sela-selanya. Sejumlah volume gas yang lebih kecil diabsorpsi selama terjadi proses adsorpsi, kemudian hilang selama desorpsi. Bahan yang berpori dapat menjerat sejumlah gas yang kemudian terkondensasi di dalam pori tergantung tekanan yang diberikan. Dapat terjadi fenomena jerat histeresis yang biasanya terjadi karena adanya jenis pori botol tinta, yaitu pori dengan mulut sempit. Ukuran pori dapat dihitung dengan persamaan Kelvin, yaitu NKT ln P per P0 sama dengan min 2M gamma per rho R, di mana R merupakan jari-jari meniskus dalam kapiler, N merupakan bilangan Avogadro, K konstanta Boltzmann, T temperatur dalam Kelvin, P adalah tekanan uap, P0 adalah tekanan uap jenuh, M berat molekul, dan gamma adalah tegangan permukaan, dan rho adalah densitas. Selain dua sifat dasar serbuk yang telah kita bahas, yaitu distribusi ukuran partikel dan luas permukaan spesifik, ada sifat tambahan serbuk lainnya, yaitu pengaturan susunan, densitas partikel, porositas, keruahan atau bulkiness, sifat aliran, dan pemadatan atau pengempaan. Sifat tambahan lain yaitu disolusi partikel dan laju disolusi dipelajari pada sesi berbeda. Partikel tersusun sebagai salah satu dari susunan berikut. Pertama, paling dekat atau rombohedral, dan yang kedua paling longgar atau pengepakan kubus, seperti tertera pada ilustrasi gambar ini. Porositas teoritis dari suatu serbuk yang terdiri dari bola-bola yang sama dalam pengepakan paling dekat adalah 26%, dan untuk pengepakan paling longgar adalah 48%. Kebanyakan serbuk dalam praktek mempunyai porositas antara 30-50%. Densitas partikel secara umum didefinisikan sebagai berat persatuan volume. Ada 3 jenis densitas. Dibedakan dari jenis volume yang diambil. Yang pertama, densitas sebenarnya. Volume dari bahan itu sendiri yang tidak termasuk volume rongga-rongga dan pori-pori di dalam partikel. Yang kedua, densitas granul. Volume yang diambil termasuk volume rongga dan pori, kecuali rongga dan pori yang air raksa tidak berpenetrasi pada tekanan biasa. Umumnya pada ukuran pori-pori lebih kecil dari 10 mm. Dan yang ketiga, densitas ruahan. Volumenya ditentukan dari volume bulk dan berat suatu serbuk kering dalam sebuah gelas ukur. Porositas atau rongga, atau dilambangkan epsilon, dari suatu serbuk didefinisikan sebagai perbandingan volume rongga terhadap volume bulk dari pengepakan. Volume bulk atau volume ruahan atau VB adalah volume partikel padat sebenarnya ditambah volume ruang antara partikel-partikel tersebut. Volume rongga V sama dengan VB min VP, sehingga porositas atau epsilon sama dengan VB min VP per VB sama dengan 1 min VP per VB. Persamaan untuk porositas intrapartikel dapat dilihat pada slide ini. Begitu pula porositas antar ruang dan juga porositas total. Sifat turunan lainnya yaitu ruahan atau bulkiness. Volume ruahan atau bulk spesifik kebalikan dari densitas ruahan,
sering disebut keruahan atau bulkiness atau bulk. Keruahan meningkat dengan berkurangnya ukuran partikel. Sering juga disebut dengan istilah voluminous. Faktor-faktor yang mempengaruhi sifat alir serbuk antara lain ukuran partikel, bentuk partikel, porositas dan densitas, tekstur permukaan. Gaya gesekan pada serbuk tabur dapat diukur dari sudut istirahat atau angle of repose dengan tanda P. Sudut istirahat adalah sudut maksimum yang mungkin antara permukaan gundukan serbuk dan bidang horizontal. Sifat serbuk akibat pengempaan sangat berpengaruh dalam pembuatan tablet farmasi. Pengempaan berpengaruh terhadap luas permukaan spesifik, densitas granul, porositas, kekerasan tablet, dan waktu hancur tablet. Demikianlah pertemuan perkuliahan sesi kedua ini. Kita telah mempelajari tentang bentuk partikel, luas permukaan spesifik, ukuran pori, dan sifat turunan serbuk. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan ini. Sampai bertemu kembali pada sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.